Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Mimbar. Pada hari ini kita akan membawakan tema peluang karir di bulan Ramadan bersama dengan Bu Heni, Bu Inayah, dan juga Pak Nafi. Dan di sini saya sendiri adalah Farida, akan menemani berjalannya acara pada siang hari ini. Untuk gambaran peluang karir di bulan Ramadan itu seperti apa sih? Boleh dikasih gambaran sedikit dari Pak Nafi, boleh? Terima kasih untuk Mbak Farida dan ibu-ibu dosen yang sangat luar biasa, ada Bu Ina dan Bu Heni di sini. Karena tema di hari ini itu kita membahas tentang peluang karir, ya, peluang karir terutama di bulan suci Ramadan ini. Kan ini bulan yang penuh berkah gitu, ya, Mbak. Ya, bulan yang penuh berkah. Bagaimanapun Rasulullah itu ya menjelaskan dalam hadisnya, dalam agama kita pun dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, magfirah dan lain-lain. Terutama tidak hanya pada hal ibadah saja, ibadah seperti sholat, tapi juga termasuk pencarian rezeki lah, karena tadi kan kaitannya dengan peluang karir. Bisa kita lihat di bulan suci Ramadan seperti ini, banyaknya banyaknya kesempatan yang bisa kita cari, seperti jualan atau jualan takjil atau untuk baju-baju Ramadan untuk Lebaran gitu, nggih Bu, Bu dan Mbak, baju Muslim. Ya jadinya sangat banyak sekali. Gimana kita untuk mencari peluang tersebut? Ya pintar-pintarnya kita saja untuk mencari peluang tersebut. Itu mungkin memanfaatkan waktu, ya. Itu benar sekali dari Mbak Farida. Atau ada yang tambahkan dari Bu Ina, ya? Bu Ina? Ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih. Jadi kita di sini itu ingin melakukan bahwa ternyata bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah untuk semuanya, seperti itu. Apalagi ini di tengah pandemi yang kemarin, yang sekarang sudah tahap pemulihan, ya? Lebih baik, lebih ya. baik. Nah, ini karir-karir yang telah mungkin kemarin terhambat, usaha-usaha yang kemarin agak tersendat. Nah, ini mulai bangkit kembali. Nah, ini berkah di bulan Ramadan ini, apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Nafi bahwa di Ramadan ini banyak wirausahawan yang baru bermunculan, gitu, ya, betul. Begitupun juga peluang bagi mahasiswa. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa nanti bisa mencoba dan belajar, ya. Iya, betul, mencoba dan belajar untuk memulai usaha ini. Nah, karena karir itu kan sebenarnya memang karir itu tidak melulu tentang usaha, tapi memang dekatnya ke sana. Jadi orang itu kalau mendengar karir itu pasti pencarian secara uang. umum, jadi ya. Secara umumnya seperti finansial, itu, finansial. Nah, begitu. Itu. Untuk Bu Heni sendiri? Jadi di sini kita itu ingin mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa khususnya. Jadi di bulan Ramadan itu kita tidak selalu hanya melulu fokus ibadah, itu pasti penting. Itu yang paling utama. Tapi banyak hal manfaat lain yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengisi kekosongannya kita di bulan Ramadan. Selain kita menjalankan ibadah yang pastinya juga harus bagus dan sebagainya, kita juga bisa memanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih manfaat. Nah, kegiatan lain yang lebih manfaat itu diharapkan juga bisa memberikan income yang positif kepada kita. Makanya ini perlu adanya sih kita pintar-pintar aja lihat peluang-peluang yang kira-kira di bulan Ramadan itu kira-kira peluang yang paling banyak bisa dilakukan sama teman-teman mahasiswa itu apa sih? Nah, kayak sejauh ini kayaknya sudah banyak teman-teman mahasiswa yang ini ya Pak ya, memanfaatkan peluang di bulan Ramadan ini ya. Kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri juga mungkin beberapa sudah ada yang mencoba kira-kira peluang karir yang pas itu apa sih. Mungkin ada juga yang merasa bahwa wah saya pengen nyoba ini nih tapi saya nggak berani, atau mungkin saya pengen nyoba nih tapi jangan-jangan saya nggak bisa. Kita pengen membahas itu sih sebenarnya. Ternyata semuanya tetap bisa kok, apalagi di momen yang memang sangat tepat seperti ini gitu. Gimana? Tapi itu juga kembali ke dirinya masing-masing kan, Bu? Kembali ke diri dia itu pengen melakukan sesuatu, pengen memulai bisnis ini, tapi rasa malasnya itu lebih besar. Nanti aja gitu.
Kalau seperti itu jadinya kayak gimana? Rasa malas ya jadinya ya. Ya memang kemudian ini ya udah puasa, nahan kan haus, nahan lapar gitu. Masa ada yang bilang kan kalau puasa ibadah lebih baik tidur daripada itu. Nah, itu kan jadi benar, itu iya. acuan mereka. Mending saya tidur udah dapat pahala daripada saya capek-capek pas puasa, lapar, haus. Tidur aja gitu. Sebenarnya ibadah yang kemudian lebih baik tidurnya itu lebih baik itu ya dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin nggak bermanfaat yang lain. Tapi kalau kemudian disejajarkan dengan kesempatan kita untuk mencari peluang hal-hal terkait tentang karir dan sebagainya, ya pasti lebih baik mencari peluang karirnya dibandingkan harus tidur. Maksudnya dari sejak habis sahur langsung ibadahnya tidur terus kayak gitu kan. Selain tidak kemudian ada manfaat untuk diri sendiri kan juga tidak terlalu berasa manfaatnya juga apa ya? Ya akhirnya nilai ibadahnya akan berkurang gitu. Atau mungkin banyak cerita ya, Bu, kira-kira apa aja sih Bu ya? Ini peluang-peluang yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Iya. Jadi tadi mengantisipasi untuk malas ya sebenarnya. Kalau untuk tidur seharian kelihatannya nggak mungkin itu. Iya benar. Mungkin tiduran kali ya. Iya. Nah tiduran biasanya. Tiduran berlanjut ke tiduran gitu. Biasanya seperti itu. Nah ketika tiduran biasanya kan apa yang dipegang? HP. Ini tidak lepas gadget. HP atau gadget. Nah padahal sekarang ini. Oh benar itu ya harusnya ya benar. Ya. Nah itu lewatnya serba online. Betul sekali. Karena sekarang ini apalagi terbatasnya kontak fisik, kemudian lagi pandemi juga begini ya gitu kan. Nah itu bisa memanfaatkan dari apa yang kita malas-malaskan tadi. Nah tapi itu berpeluang untuk menghasilkan gitu. Iya. Ya kita banyak sekali mahasiswa Bu, Pak yang ini ya Mbak, yang memanfaatkan media WhatsApp atau media sosial lah ya. Media sosial lah ya. Ya, WhatsApp, Instagram Iya. Tentang produk-produk yang dia tekuni seperti itu, dan ternyata itu omsetnya ya lumayan. Awalnya hanya iseng-iseng mengisi kemalasan tadi ya. Nah, itu. Tapi ternyata ada yang minat juga iya, gitu. Betul. Mulai dari kerudung, skincare, makanan gitu. Terutama. Jadi konsepnya ini malesnya masih tetap dapat ya. tapi malas tapi jarinya ini tetap bekerja. Dikemasnya dengan lebih manfaat lagi iya. ya. Bisa banyak sih contohnya ya sekarang ya teman-teman yang kayaknya mulai membuka peluang usaha online itu kayaknya ya, juga sudah banyak sekali. Sambil kuliah online juga bekerja dengan online. Begitu. Bener itu bener. Iya. Lalu untuk mahasiswa sendiri yang masih kuliah, masih semester awal, masih dikatakan semester tengah-tengah juga, itu kadang juga dia bingung. Saya ini kuliah, tapi saya juga butuh kerja. Nah itu terkadang kan mereka bimbang, mereka bingung antara kerja atau kuliah. Nah itu kan terjadi di banyak sekali mahasiswa yang mempunyai kebingungan dalam hal tersebut, ya kan Pak, Bu? Jadi gimana sih caranya kita untuk bisa memanage waktu antara kerja, antara kuliah, dan untuk membuka peluang usaha bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja juga? Bagaimana? Dari Pak Nafi boleh? Kalau menurut saya ini dan sepengalaman saya gitu nggih Bu nggih. Karena saya juga kan ketika kuliah pun ya sambil kerja, bukan kerja ikut orang tapi usaha sendiri, entrepreneur nggih. Memang benar yang dikatakan oleh Mbak Farida tadi terkait manajemen waktu itu memang harus benar-benar kita tata. Okay. Tidak boleh kita mencampur adukkan atau melebihkan dari salah satu, ya kuliah saja atau kerja saja. Tapi kita benar-benar harus melihat secara baik. Maksudnya secara baiknya gimana? Kalau saya dulu itu ketika selesai kuliah saya kan biasanya sampai jam 4 seperti Anda ini atau jam 5 itu saya setelah itu baru melakukan usaha saya. Saya dulu itu jualan itu Bu nggih. Ini mungkin Bu Ina pernah beli di tempat saya dulu nggih. Saya teman kuliah ini. Beliau ini teman kuliah plus teman menghasilkan lah ya. Karena sering belanja, sering beli-beli di berarti tempat simbiosis saya. mutualisme Iya, gitu ya? Iya itu. Jadi ya itu termasuk promosi juga kepada teman-teman saya dulu ya. Kalau mau jajan di tempat saya saja. Tapi intinya itu ketika benar-benar kita waktunya kuliah ya kita kuliah, kalau kerja ya kita kerja. Ya seperti itu. Tidak boleh kita mencampur adukkan karena apa? Nanti akan sulit. Contoh gini aja nggih.
kita kuliah online. Kuliah online bener ada kerjaan secara online yang kayak tadi Ibu Ina ini jelaskan. Saya pun sampai sekarang masih jualan online juga. Tapi ketika kuliah online itu jualan saya yang online itu benar-benar saya off-kan. Tidak mau mengganggu urusan kuliah. Tapi nanti setelah kuliah selesai baru saya buka untuk all shop-nya atau apalah. Jadi memang tidak bisa kita mencampur adukan karena kalau nanti dicampur adukan pasti ada yang problem di salah satunya atau malah bisa jadi dua-duanya. Seperti itu Mbak Farida. Pak maaf, ini tadi mau diceritakan itu Pak pengalamannya. Ya boleh, peluangnya pengalaman kerja. Yang tadi katanya tadi saya dulu jualan apa gitu tadi ya? Oh gitu. Boleh. Buat inspirasi juga. Oh iya. Menginspirasi mahasiswa-mahasiswa biar ada gambaran itu ya. Iya. Oke. Saya dulu itu kuliah dari S1 S2 saya itu sambil kerja. Kalau sekarang itu ada tahu pong itu Bu ya. Tahu bulat. Kalau dulu itu namanya tahu pong ya. Tapi sekarang itu tahu bulat ya. Tiap jam 5 sore itu saya kan kuliahnya di UNES tapi kosnya di UIN, dekatnya UIN. Jadi tiap jam 5 sore itu saya dorong gerobak itu di pinggir jalan, kaki limaan gitu. Jadi ya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kegiatan saya tiap hari kayak gitu dulu. Dan Bu Ina ini saksi hidupnya sampai sekarang yang sering datang ke tempat saya ya sambil ya ngobrol kanan kiri. Tapi ya harus bayar juga loh Bu ya, nggak gratis terus maksudnya ya. Ya banyak dulu kegiatan saya, entrepreneur saya ketika ketika kuliah S1 ataupun S2. Tapi yang paling lama itu jualan tahu bulat itu. Mungkin itu kalau diterapkan di bulan Ramadan sekarang, mungkin kalau yang dari kisahnya Pak Nafi itu lebih berarti bisa kita atur ya kita timingnya mungkin menjelang buka puasa. Sebenarnya kita kalau habis buka puasa tarawih itu biasanya habis tarawih malah ini ya kayak kepengen ngemil ya. Itu kayak cocok ya. Jadi kayak menu-menu cemilan, takjil apa dan sebagainya itu kayak momen yang paling pas ya. Dan itu pembuatannya juga tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga dan juga dana, waktu juga tidak terlalu banyak kan. Kemudian juga nanti kan juga pasti manfaat juga kira-kira kira memang kebiasaannya begitu ya, kalau malam kayak lebih bagusnya ngemil apa kayak gitu. Itu jadi peluang yang bagus juga itu tadi selain tahu, takjil dan yang lain-lain. Oke. Jadi kita harus perlu jeli melihat siapa konsumen kita kira-kira seperti itu. Jadi pasaran kita, kalau kita memang yang mau jadi sasaran kita adalah teman-teman mahasiswa, itu juga ya yang seharusnya ya yang sekiranya dibutuhkan mahasiswa itu apa sih? Nah, misalnya cemilannya pun juga yang nggak mahal-mahal amat gitu. Yang pas di kantong mahasiswa ya? Betul, pas di kantong mahasiswa. Dan juga yang diperlukan ketika memang mendekati, biasanya kan habis Ramadan itu adalah Idul Fitri. Nah, itu yang paling. Idul Fitri. Mungkin itu perempuan sekali ya. Mulai baju, kemudian persiapan di meja untuk tamu. Nah, itu kan ada banyak sekali, apalagi mahasiswi itu. Nah, biasanya bisa bikin kue. Yang kreatif. Nah, atau kalau perlu kerjasama sama mungkin ibu-ibu rumah tangga tetangga yang mungkin pintar bikin kue-kue kering kita bantu promosikan nih. Nah, kira-kira dari ibu tetangga kira-kira harga berapa? Kita up berapa lah sedikit untuk kemudian kita kan gampang ya biasanya update story WA gitu. Nanti saya ada yang tanya-tanya begini gitu. nih. Nah, selain juga memanfaatkan gadget tadi yang pertama kali disampaikan oleh Bu Ina juga membantu juga ternyata mungkin ibu-ibu yang sebelah pengen promosiin tapi masih terbatas nih. Kira-kira cara promosinya seperti apa? Nah, kita bisa melihat peluangnya bisa dari situ juga, melihat dari bisa bantu ibu-ibu yang bikin kue, terus kemudian mungkin ibu-ibu yang biasanya di pasar kan biasanya kalau mau lebaran pasar rame ya, rame tapi sekali. Sekarang karena lagi pandemi mungkin agak sepi, mungkin bisa dibantu difoto-fotoin barangnya biar kelihatan lebih cantik atau estetik, itu gimana biar menarik ya, biar orang itu kayak tertarik, bagus nih kayak gitu. Kita bisa bantu begitu, jadi kita nggak melulu harus punya modal atau punya barangnya untuk kemudian kita pasarkan gitu. Ternyata kita juga bisa kok sebenarnya mencari dari peluang-peluang yang lain, membantu dari orang-orang yang mungkin di pasar sebelumnya punya barangnya tapi mungkin sekarang karena apalagi pandemi terbatas ya bisa dibantu online kan juga bisa
Jadi saling kerjasama ya Bu? Iya betul, iya begitu. Oke, selanjutnya itu tentang karir, peluang masih di karir ya, ini masih bahas karir. Terutama mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa, sekarang kan itu ya, maba, mau ada mahasiswa baru. Iya kan? Nah, mereka itu kan bingung. Saya masuk jurusan apa ya? Karena nggak terkadang sih, banyak sekali lulusan SMA, tingkatan SMA itu kalau mau masuk kuliah itu mikirnya nanti saya kerja apa. Nah, iya kan? Nanti saya kerja apa? Nanti saya jadi apa? Jadi saya harus ambil jurusan apa biar saya bisa di sini dan sesuai bidang saya gitu. Untuk mengatasi hal tersebut, memberikan tips atau saran agar mahasiswa itu tidak salah pilih jurusan, itu bagaimana, bisa dikasih tips-tipsnya atau nasihatnya atau apa itu boleh dari Bu Ina konsepnya sendiri? Agak di luar Ramadan ini nantinya. Ya, nggak apa-apa, tapi kan masih di lingkup karir ya, masih di dalam karir, peluang karir. Oke, tipsnya Bu Ina memilih Bu Ina jurusan dulu. ini. Jadi untuk teman-teman yang terutama masih di bangku sekolah menengah ya, mau kuliah di mana, nah itu yang paling pertama itu ya. Baru kemudian menentukan jurusannya apa ini yang kira-kira cocok. Jadi kalau teman-teman ketika melakukan sesuatu itu dari minat ya, dari hal yang disukai dan juga dari bakatnya, tahu saya bakatnya itu di sini loh. Nah kemudian memang keinginan saya juga di sini gitu, selaras. Nah itu juga perlu dipertimbangkan itu, karena ketika kita memperhatikan dari misalnya orang tua ataupun saran dari teman, ikut-ikutan teman apalagi, nah itu pasti nanti banyak itu biasanya begitu kan ya. Kedepannya akan mengalami problem-problem yang terkait dengan dulu kenapa saya masuk jurusan ini ya, padahal saya tidak minat. Nah misalnya seperti itu, akhirnya blaming, menyalahkan orang lain gitu. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap pilihannya itu sendiri. Jadi seyogianya ya diikuti minat-minat yang dia miliki itu sendiri. Jadi dicari dulu nyamannya itu di mana, senengnya itu di mana. Kalau misalnya sudah ada pandangan nih, saya seneng nih kira-kira kalau harus ngajar di sekolah ya mungkin basicnya lebih bagusnya di tarbiyah. Tapi keilmuannya itu kira-kira di tarbiyah itu keilmuannya sukanya yang apa sih? Gitu. Kalau misalnya di dakwah kan, ya kalau di dakwah kan lebih kelihatan ya. Kalau di dakwah lebih seneng langsung berkontribusi di masyarakat gitu, ya di sosial. Tapi sukanya keilmuannya apa itu nanti dicari lagi kayak gitu. Ya gitu Pak Lafi ya. Iya, terutama juga itu ketika SMA itu kita harus pintar-pintar atau banyak-banyaknya cari informasi. Informasi tentang jurusan apa, kuliah mana, kampus di mana, disesuaikan dengan minat bakat kita. Informasi itu penting. Karena apa ya? Karena itu tadi, kalau kita misinformasi yang jadi apa? Saya masuk, contoh umpama saya masuk BK, tapi saya nggak ada minat masuk BK. Sampai pertengahan sampai 1, 2 semester, 3 semester, 4 semester masih nggak minat juga. Nanti yang ada apa? Jadinya problem. Jadi informasi itu harus penting, seperti yang dijelaskan oleh Bu Ina dan Bu Heni pun itu juga penting. Makanya informasi harus sebanyak-banyaknya supaya ada opsional gitu loh nanti. Pilihan saya itu pengennya di sini, saya kemampuan di sini. Mungkin seperti itu Mbak Farida. Jadi untuk kuliah dan jurusan itu berarti tentang minat dan bakat juga ya, harus diperhatikan. Dan informasi itu juga penting. Oke, mengingat waktu karena sudah berlalu. Jadi nggak berasa ya? Iya, nggak berasa. Udah banyak yang diobrolkan, ternyata waktu sudah menunjukkan harus kita pamit undur diri. Jadi untuk sekarang, untuk peluang karir di bulan Ramadan ini, dari yang disampaikan dari Bu Heni, Bu Inayah, dan Pak Nafi itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu untuk melihat dan juga mau usaha untuk melakukan usaha atau bekerja, atau juga untuk peluang-peluang karir yang lain. Itu juga harus dari diri kita sendiri ya, dimulai dari diri kita sendiri. Harus ada keinginan, harus ada usaha juga, dan melawan rasa malas terutama. Tapi juga tidak melupakan ibadahnya, apalagi di bulan puasa dengan tarawih, dengan sholat-sholat fardunya, sholat-sholat sunnah, dan juga tadarus. Itu juga harus memang dan wajib, sangat wajib gitu. Jadi untuk acara mimbar kali ini dicukupkan sekian, sampai di sini.
Dan untuk minggu depan akan berjumpa lagi di acara mimbar yang selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Oke, dari kami semua pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jargonnya? Mari kita itu jargon BKI ya. Iya, boleh. BKI Thinking Smart.